Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayani. Saya Yestri. Di sini kami akan menelaah salah satu virus, yaitu virus Ebola. Apa itu virus Ebola? Jadi, Ebola adalah salah satu virus yang menyebabkan demam berdarah yang disebabkan oleh infeksi virus famili Filoviridae dan genus Ebola virus. Ini teman saya Yestri akan membacakan atau menjelaskan penyakit-penyakit dari virus Ebola. Terdapat 6 macam genus virus Ebola. Penyebab penyakit ini yaitu Zaire Ebola virus, Bugoyo Ebola virus atau BDBP, Reston Ebola virus, Sudan Ebola virus atau SUDV, Typhus Ebola virus atau TAVV yang dulu dikenal dengan Ipori Coast Ebola virus atau Ciebob dan Bombali Ebola virus. Apa penyebab terjadinya virus Ebola? Jadi, penyebab terjadinya virus Ebola dari kelelawar, primata, non-manusia, dan antelop membawa virus Ebola. Orang biasanya terinfeksi melalui kontak dengan cairan tubuh atau jaringan dari hewan yang terinfeksi. Kemudian, virus dapat menyebar ke manusia lain, biasanya anggota keluarga dekat atau penyedia layanan kesehatan yang merawat mereka. Bagaimana virus Ebola menyebar? Antara orang-orang. Setelah peristiwa penularan awal, virus dapat menyebar dari satu orang ke orang lain. Seseorang terinfeksi ketika kulit yang terluka atau selaput lendir di mata, hidung, atau mulut bersentuhan dengan darah atau cairan tubuh dari orang yang sakit atau meninggal karena penyakit Ebola. Kapan virus Ebola ditemukan? Jadi, virus Ebola ditemukan. Penyakit Ebola pertama kali diidentifikasi pada tahun 1976 setelah wabah di wilayah yang sekarang disebut Republik Demokratik Kongo. Sejak saat itu, virus-virus ini muncul secara berkala dari hewan tak dikenal yang membawanya dan menginfeksi orang-orang di beberapa negara Afrika. Apa akibat dari virus Ebola? Penyakit virus Ebola atau EFVD sering ditandai dengan timbulnya demam secara tiba-tiba, kelemahan yang hebat, nyeri otot, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Ebola cenderung menyebar dengan cepat melalui keluarga, lingkungan sekitar, dan kerabat terdekat. Faktor resiko Ebola. Beberapa faktor resiko Ebola antara lain: yang pertama, berkunjung ke negara-negara di Afrika. Yang kedua, penelitian dengan menggunakan hewan percobaan. Ketiga, petugas kesehatan yang kontak dengan pengidap. Keempat, petugas kamar jenazah yang mengurus jasa pengidap.
Penyebab Ebola. Penyakit ini disebabkan oleh virus Ebola yang awalnya ditemukan pada hewan seperti monyet, simpanse, dan primata lainnya. Virus Ebola disebarkan melalui kontak langsung darah atau cairan tubuh pengidap seperti urine, tinja, air liur, serta air mani dengan hidung, mata, mulut, atau luka terbuka pada orang sehat. Infeksi ditularkan melalui 1. Kontak langsung dengan darah, 2. Cairan tubuh, 3. Cairan hewan atau manusia yang terinfeksi. Yang selanjutnya, penularan Ebola antara manusia. Seseorang dapat tertular Ebola melalui beberapa cara, yaitu 1. Kontak langsung melalui kulit yang luka dan selaput lendir dengan darah, organ tubuh, atau cairan tubuh lain dari orang yang terinfeksi. Yang kedua, kontak tidak langsung dengan lingkungan yang terkontaminasi dengan cairan tersebut. Yang ketiga, paparan benda yang terkontaminasi seperti jarum. Yang keempat, upacara pemakaman di mana pelayat berkontak langsung dengan tubuh pasien. Yang kelima, paparan air mani orang yang terinfeksi Ebola atau yang telah pulih dari penyakit. Pasalnya, virus masih dapat ditularkan melalui air mani hingga 7 minggu setelah sembuh dari penyakit. Yang terakhir, kontak dengan pengidap yang diduga atau dikonfirmasi terinfeksi Ebola. Hingga kini belum ada bukti bahwa Ebola dapat menyebar melalui gigitan serangga. Gejala Ebola. Selanjutnya yaitu gejala Ebola. Gejala yang ditimbulkan virus Ebola umumnya dirasakan pengidap dalam 5-10 hari setelah terinfeksi. Beberapa gejalanya antara lain 1. Demam, 2. Nyeri kepala yang berat, 3. Menggigil, 4. Lemah, 5. Mual dan muntah, 6. Diare yang dapat disertai darah, 6. Mata merah, 7. Ruam pada kulit, 8. Nyeri dada, 9. Batuk, 10. Penurunan berat badan, dan 11. Pendarahan dari mata, telinga, hidung, dan anus. Yang selanjutnya, hubungi dokter ini jika curiga memiliki gejala mirip Ebola. Apabila kamu atau orang terdekat mengalami gejala yang mirip Ebola, terlebih jika kamu baru saja berpergian ke daerah di mana kasus Ebola ditemukan, segera hubungi dokter di Halodoc. Ingat, penanganan yang cepat dapat meminimalisir dampak yang berpotensi semakin memburuk. Dokter di Halodoc telah berpengalaman serta mendapatkan penilaian baik dari pasien yang sebelumnya mereka tangani. Berikut dokter di Halodoc yang bisa kamu hubungi. Dr. Puguh Krisnandi Sanjojo SP.PD, Dr. Agnita Irwati SP.PD, Dr. Vera Bahar SP.PD, Dr. Siska Damayanti SP.PD, Dr. Maya Puspita Sari SP.PD Alfo Stripka. Itulah beberapa dokter yang bisa kamu hubungi jika mengalami gejala yang mirip dengan Ebola. Diagnosis Ebola. Ebola lebih sulit diagnosis karena tanda dan gejala awalnya terkadang menyerupai malaria atau tifoid. Dokter akan mendiagnosis Ebola dengan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang di laboratorium untuk mengidentifikasi virus seperti enzim linked immunosorbent assay atau ELISA, IgM ELISA, polimerasa chain reaction atau PCR. Yang selanjutnya ada pengobatan Ebola. Hingga saat ini belum ditemukan pengobatan untuk menyembuhkan Ebola. Pengobatan yang diberikan hanya bertujuan untuk mendukung kekebalan tubuh pengidap dalam memerangi virus.
Beberapa langkah penanganan Ebola antara lain: yang pertama, pengidap Ebola wajib dirawat di ruang rawat intensif yang terisolasi. Yang kedua, terapi oksigen untuk mempertahankan kadar oksigen darah yang optimal. Yang ketiga, terapi cairan infus dan elektrolit untuk mencegah dehidrasi serta gangguan keseimbangan elektrolit. Yang keempat, terapi untuk mengatasi infeksi sekunder yang dapat terjadi. Yang terakhir, transfusi darah jika terdapat pendarahan. Pencegahan Ebola. 1. Memastikan semua petugas kesehatan memakai pakaian pelindung. 2. Menerapkan tindakan pengendalian infeksi seperti sterilisasi, peralatan lengkap, dan penggunaan disinfektan secara rutin. 3. Mengisolasi pengidap Ebola dari kontak dengan orang yang tidak terlindungi. 4. Sterilisasi menyeluruh dan pembuangan jarum yang tepat di rumah sakit sangat penting dalam mencegah infeksi lebih lanjut dan menggantikan penyebaran wabah. 5. Sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air. Bila perlu, gunakan alkohol pembersih tangan jika tidak ada sabun. 6. Pastikan buah dan sayuran dicuci dan dikupas sebelum dimakan. 6. Hindari kontak fisik dengan siapapun yang memiliki kemungkinan gejala infeksi. 1, 2, 3. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.